Baik, terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Komisi 3. Juga terima kasih kepada Ketua Poksi Demokrat yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan kepada calon Hakim Agung yang kami hormati. Pasti ada maksudnya tadi, Pak Kapolsi meminta saya untuk menanyakan, menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada calon Hakim Agung yang terhormat Ibu Sudarma Watiningsih. Berapa menit, Pak Ketua? 3 menit. Pertanyaan pertama, tentu tidak semua tindak pidana korupsi terkait kasus penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan keuangan negara. Betul begitu, Bu ya? Ya. Betul. Boleh Ibu sebut satu tindak pidana korupsi yang tidak ada kaitannya dengan kerugian keuangan negara? Langsung, Bu. Suap. Tindak pidana suap. Dalam kasus tindak pidana penyuapan, selalu sifatnya resiprokal. Resiprokal itu dua pihak, yang memberi suap dan yang menerima suap. Apakah yang terhormat calon Hakim Agung Ibu Sudarma Watiningsih tahu ada putusan Hakim Agung pada tingkatan Mahkamah Agung yang hanya menghukum penyuapnya atau hanya menghukum yang menerima suap, sedangkan yang memberi suap tidak dihukum? Ibu tahu? Ibu tahu itu? Izin menjawab berkaitan dengan beberapa kasus-kasus. Tentu kami harus secara pasti mempelajari dulu kasus yang mana. Bukan, saya tidak membahas. Ya. Ibu tahu tidak ada putusan Mahkamah Agung seperti itu? Iya. Tahu? Iya. Oke. Apakah calon Hakim Agung setuju dengan pandangan hakim, putusan Hakim Agung yang hanya menghukum pihak yang menerima suap, sedangkan yang menyerahkan yang menyuap tidak dihukum, atau sebaliknya? Apakah Ibu setuju? Sebagai asas, izin menjawab, Ya. sebagai asas keadilan, tentunya ketika suap itu adalah dua pihak, itu sebagai yang mempunyai mens rea, itu menjadi kewajiban jaksa untuk mendakwa. Ya, itu tahu saya gitu, Bu. Tidak usah tanya, tidak usah mengkambing hitamkan kejaksaannya. Apa sikap Ibu sikap Ibu nanti kalau jadi Hakim Agung? Apabila jaksa penuntut umum hanya membawa si penerima suap di sidang pengadilan, atau di tingkat banding, atau di tingkat Mahkamah Agung, sikap Ibu bagaimana? Menolakkah? Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk jadi jangan periksa dulu sebelum yang memberi suap dihadirkan atau dibawa ke pengadilan juga? Sikap Ibu gimana? Izin menjawab. Ya. Berkaitan dengan bahwa Mahkamah Agung sebagai yudik juris, berkaitan dengan persoalan
ada yang tidak dijadikan surat dakwaan, jadikan terdakwa di dalam surat dakwaan, tentunya kami hanya bisa memberikan pertimbangan, dan apabila pertimbangan itu dipakai oleh jaksa penuntut umum, maka bisa digunakan untuk proses selanjutnya. Terima kasih. Nah, ya tadi kan sudah saya tanya kasus tindak pidana penyuapan yang sifatnya resiprokal. Artinya tidak bisa menghukum salah satu kalau tidak bisa menghukum pemberi suap kalau penerima suapnya. Bagaimana mau menyuap? Ya, siapa yang disuap? Siapa yang memberi suap? Yang menerima suap dihukum. Nah, dalam proses pengadilan kita, Pak Ketua, banyak sekali kasus begini yang menerima suap diproses, yang memberi suap disembunyikan. Anehnya, hakim juga membenarkan itu. Nah, sebagai Ibu Sudarmawati Ningsih, kan ada pendekatan hukum progresif Pak Arsul Sani, ya, yang barusan mendapat gelar doktor dari Oxford University, ya. Ada kemana? Oh ya, apapun lah profesiat untuk doktornya itu, ya. Tapi saya ingin lebih dalam menggali ini. Apa sikap? Sikap, saya tanya sikap ini, bukan pandangan, ya, sikap. Kalau nanti Ibu jadi Hakim Agung dan kepada Ibu dikasih tugas atau tanggung jawab untuk memeriksa kasus tindak pidana korupsi yang sampai di tingkat Mahkamah Agung, yang kasusnya terpidana atau terdakwanya itu adalah penerima suap, sedangkan pemberi suapnya tidak ada. Ya, ya. Apa itu, Pak? Iya, ya. Nah, ini ada juga bilang, ini penyuapnya setan, Pak Beni, kan gitu. Atau ada makhluk halus, atau waktu dia menerima suap, pemberi suapnya itu pakai apa yang hitam itu sehingga nggak lihat mukanya. Pak Ansa. Jadi waktu memberi suap itu mukanya ditutup. Sehingga nggak kelihatan. Sehingga yang jadi tersangka atau terdakwa itu adalah salah satunya setan, kan begitu. Karena manusia satu, penerima suapnya manusia, sedangkan yang memberi suapnya ini adalah setan. Kasus ini, Pak, ini nyata ini. Nah, saya ingin tanya ini, sikap Ibu kalau menghadapi kasus semacam itu bagaimana? Ya pendekatan progresif lah, Ibu, agak maju sedikit ini dunia ini. Nah, apa sikap Ibu? Langsung aja, Bu, supaya hemat waktu. Baik, terima kasih. Izin menjawab. Berkaitan ketika hakim saya yang apabila mendapatkan amanah ditugaskan menjadi hakim agung atas persetujuan Bapak Ibu semua, ketika menghadapi kasus yang penerima suap, itulah yang akan kami pertimbangkan, diterima, diputus untuk mengadili. Jadi di sini kami adalah mengadili, bukan menghukum. Nah, ketika mengadili tersebut akan melihat siapa pelakunya. Dan apabila di dalam perkara tersebut ada pelaku-pelaku lain, tentunya kami di sini akan memberikan pertimbangan yang adanya pelaku-pelaku lain, di mana pelaku lain ini menjadi bagian dari proses kesepakatan. Karena untuk suap harus ada kedua belah pihak, harus ada meeting of mind-nya. Nah, meeting of mind-nya ini harus ada pelaku yang terdiri dari penerima dan pemberi. Nah, penerima dan pemberi tersebut ketika bisa dibuktikan bahwa persetujuan ini tentunya harus dilakukan sebelumnya,
bukan ketika atau setelahnya, tapi diketahui perbuatan tersebut adalah sebelumnya. Sehingga melalui hukum progresif sebagai semangat hukum progresif tertentu, kami akan juga melihat bahwa ada keadilan yang harus kami berikan. Kita tidak usah ini terlalu jauh itu kan. Maksud saya tadi jawaban Ibu itu ya saya tolak itu kasus begitu, diserahkan kembali kepada jaksa penuntut umumnya atau perintahkan pengadilan bawahannya untuk periksa ulang ini. Itu kalau mau keadilan. Tapi kalau Ibu jadi pekerja hukum, ya menjadi mulut undang-undang, corong undang-undang ya seperti itu modelnya.